Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Kapten Gapi di farm Rumah Gupi Makassar. Jadi pada video kali ini kita mau perlihatkan koleksi yang ada sekarang di farm Rumah Gupi Makassar beserta harganya. Untuk jenis pertama ada Platinum Red Tail Dumbo Air yang terdisplay sekarang dengan harga 1 juta per pasang. Terus untuk jenis lain ada jenis albino full red, jadi sekalian kita beri pakan. Untuk pakannya kita beri kutu air ya. Jadi ada jenis albino full red dengan harga 350.000. Jadi khusus buat subscriber channel YouTube Kapten Gapi dan Rumah Gupi Makassar, kita akan beri harga spesial dan bisa nego harga gapinya sesuai dengan yang diinginkan. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan giveaway ke kawan-kawan para subscriber channel YouTube Kapten Gapi dan Rumah Gupi Makassar. Jadi buat kawan-kawan yang belum subscribe, bisa subscribe channel kita agar bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kita, dan sekaligus informasi apabila ada giveaway terbaru dari channel kita juga. Terus kita lanjut. Untuk jenis berikutnya ada Blue Dragon. Untuk Blue Dragon ini kita lepas dengan harga 250.000 per pasangnya, dan jenis Red Dragon dengan harga 200.000 per pasangnya. Untuk ikan yang ada di sebelahnya, ini jenis Tuxedo Koi yang ukuran jumbo. Kita lepas indukannya dengan harga 500.000 per pasangnya. Jadi kemungkinan besar kita giveaway nantinya jenis ikan gapinya yaitu jenis Tuxedo Koi dengan harga 500.000 per pasangnya. Di sini juga kita lihat di sebelah ada jenis Tuxedo Koi juga. Jadi sekedar informasi, ini dia akuarium yang kemarin kita desain untuk tempat mengawinkan ikan gapi sekaligus tempat bersalin ikan gapi nantinya. Jadi indukan yang kita pilih bisa kita tempatkan di sini sampai burayaknya keluar. Jadi untuk safety anaknya nanti kita sudah desain sekat dimana burayaknya nanti akan berpindah tempat ke sisi lain dari akuarium ini, seperti yang ada di video ini. Ini dia sekatnya. Untuk sekat ini kita tidak pasang permanen, jadi bisa dilepas dengan ditarik ke atas. Jadi selain fungsinya sebagai tempat perkawinan ikan, terus persalinan, fungsi lainnya juga kita bisa tempatkan sebagai tempat display ikan gapi yang ada di farm kita. Jadi di sini ada jenis AFR juga kita simpan, dan burayaknya juga sudah kelihatan, sudah ada yang keluar. Jadi fungsi utamanya agar burayak yang keluar tidak termakan oleh induknya. Jadi di sisi lain akuarium yang dibatasi dengan sekat ini, di sini tempat burayaknya berlindung dari indukannya agar tidak termakan. Jadi di video sebelumnya ada beberapa kawan yang bertanya tentang jenis tumbuhan yang ada di akuarium ini. Jadi dia jenisnya melati air, memang tanaman air yang bisa digunakan di aquascape atau akuarium kita. Dan dia walaupun semua bagian tanamannya terendam tidak jadi masalah. Jadi bisa ditanam di pot, bahkan di kolam, bahkan di akuarium seperti ini bisa dimasukkan sepenuhnya bagian dari tanaman ini.
Jadi namanya melati air. Jadi untuk di farm rumah Gupi Makassar kita juga ada sediakan juga bibitnya. Untuk harganya kita beri 25.000 per bibit seperti yang ada di dalam akuarium ini. Di sini kita lanjut ada jenis HB White. Jadi untuk HB White kita jual dengan harga 350.000 per pasangnya. Jadi seperti biasa subscriber masih bisa nego harga untuk ikan yang ada di farm kita. Terus untuk dasar akuarium kita beri pasir biasa yang biasa dicampur dengan semen untuk bahan bangunan. Jadi untuk di farm kita mau di akuarium ataupun di kolam styrofoam atau yang lainnya kita hanya menggunakan pasir biasa, tidak seperti di tempat lain mungkin menggunakan seperti pasir Malang, tapi untuk di farm kita menggunakan pasir biasa yang biasa digunakan untuk bahan campuran semen untuk bahan bangunan. Jadi bisa dilihat seperti di akuarium satu ini dasarnya semuanya pasir biasa. Jadi untuk farm kita biasakan dengan kondisi kolam yang tidak menggunakan aerator, dasar kolam pasir. Untuk pakannya kita biasanya pakai F500 untuk indukan, F0 sampai F100 untuk burayaknya. Ya, terus diselingin dengan kutu air atau Daphnia magna. Jadi seperti ini jenis Black Moscow. Jadi untuk jenis Black Moscow sendiri di farm kita lepas dengan harga 40.000 per pasangnya. Dan untuk subscriber kita lepas dengan harga 50.000 dengan jumlah ikan 3 ekor. Indukannya bisa langsung pilih di kolam size indukan yang disuka. Ya, ini penampakan sepintas dari farm kita. Satu kolam styrofoam di sini saya memperlihatkan dasarnya juga menggunakan pasir biasa dan bebatuan. Di sini ada jenis albino full red yang terkenal sangat sensitif dengan air, namun kita ternak dengan kolam yang tidak menggunakan aerator, bahkan bisa dikatakan dia kolam outdoor karena terkena matahari langsung, matahari pagi, bahkan air hujan. Jadi kita bisa lihat kondisi ikannya terlihat sehat. Jadi seperti ini kolamnya, tetap kita berikan melati air. Terus dasar kolam full pasir dengan ketinggian air kurang dari 20 cm ya. Jadi ikannya masih tetap terlihat sehat walaupun kondisi kolamnya seperti ini. Jadi kebanyakan kawan-kawan yang bertanya bagaimana cara kita mengolah ikan agar bisa tetap sehat. Jadi selalu saya berikan jawaban yang sama di setiap pertanyaan yang sama juga. Jadi sebenarnya untuk pemeliharaan ikan apapun itu, walaupun ikan cupang, ikan gapis seperti ini, tetap caranya cuma satu atau tipsnya cuma satu, yaitu bagaimana kita cara mengolah air atau manajemen air, atau dengan kata lainnya memelihara air. Jadi apabila kita sudah bisa pelihara airnya dengan baik, jadi ikannya pun bisa hidup sehat di dalam kolam. Jadi bagaimana caranya untuk di farm kita berdasarkan pengalaman. Jadi yang paling penting, yang pertama kawan-kawan harus tahu apa itu pH, yaitu dengan kata lain power of hydrogen
atau derajat keasaman. Jadi ini adalah parameter penting untuk kelangsungan hidup ikan yang ada di kolam, di mana dia akan tumbuh dengan berkembang baik di kisaran pH 6.8 sampai 7.2. Ini berdasarkan pengalaman di farm kita. Terus nilai pH yang jauh di bawah 7 akan bersifat asam. Di sini di pH asam atau yang rendah ini, disinilah tempat yang baik untuk tumbuhnya bakteri maupun jamur, yang dimana akibatnya ikan jadi mudah terserang penyakit. Jadi penyakit yang biasanya menyerang ikan itu biasanya terjadi di pH yang pH-nya rendah atau asam. Jadi kalau rendah biasanya kalau di pembudidaya itu biasanya kalau ikannya sakit kena jamur biasanya kasih garam, tujuannya itu untuk menaikkan pH dari air yang ada di kolam. Jadi garam dapur atau garam ikan juga mana aja yang sifatnya ini basah bisa menaikkan pH air. Jadi ikannya bisa terhindar dari penyakit. Dan sebaliknya, jadi pH yang nilainya terlalu jauh dari 8 maka akan bersifat basah. Nah, ini juga berbahaya buat ikan gapi kita, di mana bisa menimbulkan alkalosis. Dengan ciri ikan itu biasanya kesulitan napas. Ciri lain biasanya menyendiri dan diam di dasar kolam, di mana ujung-ujungnya ikan gapi kita bisa mati. Jadi berdasarkan pengalaman, jadi untuk mempertahankan pH air itu sebenarnya agak sulit, dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari naik turunnya pH di kolam yang ada di farm kita. Yang pertama itu sumber airnya, apakah diambil dari air sumur atau air leden, itu mempengaruhi pH air. Yang kedua, perubahan yang dikarenakan faktor alam seperti hujan atau debu vulkanik. Jadi biasanya kalau hujan sifatnya asam akan menurunkan pH air yang ada di kolam. Ini terjadi buat para peternak ikan yang tipe outdoor, yang kolamnya ada di luar, yang bisa terkena langsung dari air hujan. Yang ketiga, proses nitrifikasi OH. Ini juga bisa menurunkan alkalinitas dari air. Yang keempat yaitu kepadatan ikan. Jadi ikan, semakin banyak ikan juga mempengaruhi pH yang ada di dalam kolam. Terus pengaruh lainnya yaitu yang kelima, kandungan oksigen berpengaruh terhadap pH. Terus yang paling penting, yang terakhir, yang keenam itu yang mempengaruhi pH yaitu proses penguraian limbah organik oleh bakteri fermentasi. Itu dia 6 faktor yang memiliki andil turunnya pH di kolam atau di akuarium kita. Langsung saja untuk cara menaikkan pH secara kimiawi, yang antara lain yang pertama itu dengan menggunakan kulit kerang atau karang jahe. Terus yang kedua ada garam ikan atau NaCl, baking soda atau natrium bikarbonat, bisa menggunakan batu kapur atau kalsium karbonat, ada juga kapur tohor atau kalsium oksida. Sedangkan untuk menurunkan pH air kita bisa menggunakan asam sitrat. Jadi dengan cara yang sama kita bisa menurunkan pH ke level yang kita hendaki. Tapi untuk di farm kita terbiasa menggunakan jeruk purut untuk menurunkan pH. Jadi di video ini yang awalnya kita mau membahas ikan yang kita koleksi beserta harganya, beralih ke pembahasan pengolahan air, terutama mengenai pH air. Tapi mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan. Jadi sekali lagi, buat kawan-kawan yang baru bergabung di channel kita, bisa subscribe channel kita Kapten Gapi dan channel Rumah Gupi Makassar agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.